Menyeramkan dan menyedihkan adalah dua kata yang pas untuk mendeskripsikan video yang baru saja kalian lihat. Ngomong-ngomong soal kemiskinan, kemiskinan merupakan keadaan saat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan. Menurut data BPS, di tahun 2022, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan total penduduk miskin terbanyak di Pulau Sumatera, dengan total sebanyak 1.268,9 juta jiwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu cenderung kompleks. Kemiskinan merupakan keadaan yang diakibatkan oleh kurang tepatnya langkah penyelesaian yang diberikan. Untuk memberikan solusi yang pas, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa faktor penyebab kemiskinan tersebut. Salah satu caranya dapat menggunakan analisis multivariat, yakni analisis komponen utama, di mana analisis ini merupakan salah satu teknik statistika yang bertujuan untuk mengurangi atau mereduksi dimensi data tanpa mengurangi karakteristik secara signifikan. Dalam hal ini akan dilakukan analisis dengan regresi linear berganda juga. Oh iya, pengentasan kemiskinan juga merupakan salah satu poin dari SDGs nomor 1. Hal itu merupakan alasan kami melakukan penelitian ini. So, check it out! Oke, pada analisis komponen utama kali ini terdapat 32 kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara, serta terdapat variabel-variabel yaitu jumlah penduduk miskin sebagai variabel respon dan 8 variabel prediktor. Yang pertama, indeks pengangguran manusia atau IPM, lalu yang kedua, pertumbuhan penduduk, yang ketiga, kepadatan penduduk, yang keempat, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas harga konstan, yang kelima, rata-rata lama sekolah, yang keenam, upah minimum, yang ketujuh PDRB harga konstan, dan yang terakhir yang kedelapan tingkat pengangguran terbuka. Nah, banyak sekali kan variabel-variabel yang akan kita analisis. Nah, gimana sih langkah-langkah untuk analisisnya? Oke, aku jelasin secara singkat aja ya. Yang pertama, lakukan standarisasi data karena terdapat variabel yang pastinya berbeda satuan. Lalu yang kedua, uji asumsi, yakni melihat multikolinearitas dari data dengan melihat fit dan toleransinya. Lalu yang ketiga, uji korelasi antar uji Bartlett dan uji KMO. Lalu yang keempat, mengecek nilai MSA pada tiap variabel. Jika ada nilai yang kurang dari 0,5 harus dieliminasi ya. Lalu yang selanjutnya, setelah semua uji telah terpenuhi, lakukan analisis komponen utama serta meregresikannya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menginterpretasikan persamaan regresi yang sudah didapatkan tadi ya. Nah, sekarang mari kita simak pembahasannya. Setelah melakukan perhitungan dengan bantuan software SPSS, pada variabel-variabel yang digunakan ternyata ditemukan adanya multikolinearitas, yakni ditandai dengan nilai fit lebih dari 10 pada variabel X1 dan X5. Nah, untuk menangani masalah multikolinearitas ini dilakukan analisis komponen utama. Tapi sebelum itu kita perlu menguji asumsi terlebih dahulu, yakni dengan Kaiser-Meyer-Ogin dan Bartlett test didapatkan hasil nilai KMO sebesar 0,585 yang lebih dari 0,5 dan signifikansi uji Bartlett sebesar 0,00 sehingga variabel yang dipakai telah layak untuk dilakukan analisis komponen utama. Namun, kita masih harus melihat nilai Measure of Sampling Adequacy atau MSA dari masing-masing variabel. Terlihat pada gambar di samping bahwa MSA untuk variabel X2 dan X5 kurang dari 0,5, sehingga variabel tersebut harus dieliminasi satu persatu hingga nilai MSA variabel yang tersisa telah memenuhi untuk analisis komponen utama. Setelah model diperbaiki, bagian selanjutnya adalah bagian analisis komponen utama. Yang pertama, yakni nilai komunalitas variabel yang berada di atas 0,5, yang berarti komponen utama yang terbentuk mampu menerangkan keragaman dari masing-masing variabel dengan proporsi di atas 50%. Selanjutnya, yakni melihat grafik script plot komponen utama yang memiliki nilai eigen lebih dari 1, yakni sebanyak 2 komponen. Namun, komponen ketiga memiliki nilai eigen yang tidak jauh dari 1 sebesar 0,98 dan keragaman yang diberikan relatif tinggi sehingga jumlah komponen utama yang kami tentukan adalah sebanyak 3 komponen dengan keragaman total sebesar 84%. Nah, tahapan selanjutnya yakni pembentukan matriks komponen utama dengan rotasi Varimax.
sehingga menghasilkan persamaan komponen utama 1, persamaan komponen utama 2, dan persamaan komponen utama ketiga seperti digambar di samping loh. Dan yang terakhir yakni langkah lanjutan analisis komponen utama. Setelah menghitung masing-masing komponen, dilakukan regresi komponen utama untuk interpretasi lebih lanjut dan didapatkan persamaan regresi seperti pada gambar di samping. Pada persamaan regresi ini sudah tidak ditemukan multikolinearitas yang dibuktikan dengan nilai VIF yang kurang dari 10. Komponen utama ini mampu menerangkan keragaman variabel respon, yakni jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 69% dan nilai kuadrat tengah error atau MSE yang relatif kecil sebesar 0,342. Selain itu, model regresi tersebut juga dilakukan uji apakah model terbentuk secara statistik signifikan atau tidak, dan didapatkan hasil p-value sebesar 0,0 sehingga model regresi komponen utama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara adalah model regresi yang signifikan atau berarti, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk kebijakan penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disebutkan tadi, terdapat beberapa poin nih yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah berdasarkan screen plot, terbentuk sebanyak 3 komponen utama untuk menyusun model regresi komponen utama, yang mana ketiga komponen tersebut telah cukup untuk menjelaskan informasi yang ada pada data awal. Yang kedua adalah terbentuk model taksiran regresi komponen utama untuk ketiga komponen utama faktor penyebab kemiskinan, yaitu Y sama dengan 3,47 kali 10 pangkat 6 plus 0,598 PC1 plus 0,396 PC2 min 0,419 PC3. Yang ketiga adalah model taksiran regresi komponen utama yang telah diubah sesuai dengan komponen utama yang telah disebutkan tadi, yakni Y sama dengan 3,47 kali 10 pangkat 16 plus 0,447 Z skor X1 min 0,76 Z skor X3 min 0,196 Z skor X4 plus 0,397 Z skor X5 min 0,145 Z skor X6 plus 0,437 Z skor X7 plus 0,434 Z skor X8. Gimana nih? Selain tadi di awal udah kerasa banget urgensi untuk mengentaskan kemiskinan yang ada, teman-teman juga pasti berpikir ternyata ada faktor penyebab kemiskinan lain yang siapa sangka itu saling berhubungan. Setelah ini kita atasi kemiskinan yang ada bersama-sama yuk.